sekali pembelajaran dari orang yang memang profesional di dalam bidang tersebut gitu. Oke, lanjut ke adik Gil. Oke, halo. Nah, lemes lagi nih dia ya. Halo. Ya, bunda-bundanya nggak semangat nih. Kalau bunda-bundanya nggak semangat, gimana anak-anak mau semangat? Oke, bareng-bareng semuanya ya. Masih pada semangat untuk mengikuti workshop entertainment ini? Jawabannya kompak dan kencang semuanya. Saya doain pulang dari sini semua dapat proyek ya teman-teman semuanya ya. Amin. Kalau gitu langsung saja kita ke narasumber kita yang kedua yang nggak kalah keren dan sangat amat keren banget yang tadi sudah di-spill oleh Bapak Abdi. Langsung saja kita panggil Bapak Ivan Bandito selaku sutradara senior yang telah banyak banget mendirect berbagai proyek ya. Di sini beberapa film yang sudah didirect oleh beliau, saya izin untuk membacakannya. Ada nggak usah. Oke, kalau itu langsung saja ini dia. Halo Bapak Ivan, selamat siang. Wah, keren banget nih. Oke, mungkin kalau kita berdua doang kayaknya agak sepi nih Pak Ivan. Saya ingin memanggil, saya mau bilang Ade tapi tingginya sama. Mau dibilang teman tapi dari kecil udah kenal gitu ya. Kalau itu langsung saja kita panggilkan sahabat saya Bianca yang sama cantik di sini. Nah, waalaikumsalam Adi. Ini saya. Ayo mau di mana? Ayo. Prok aja di bawah kali ya. Jangan di bawah dong. Oke, sebelumnya di sini saya izin ya, maaf datang tiba-tiba tanpa diundang. Enggak, bercanda. Oke, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Bianca Morafilia, biasa dipanggil Bianca, dan saya boleh kali nemenin di sini ya, dikit-dikit kita bicara. Enggak boleh. Oh ya udah. Enggak bercanda, Oh. bercanda. Teman-teman kalau penasaran kenapa sih kita bisa kenal, kita tuh ketemu di sebuah project ya. Betul. Kita satu film bareng kemarin di film itu bareng. Dia jadi abang saya, jujur saya nggak sudi sebenarnya. Saya menyadari juga nggak sudi sebenarnya. Ngomongnya berisik banget. Dah coba. Maaf, kalau begitu. Oke. Ya siap. Oke, ini sebelum mulai Bianca mau kasih satu pantun dulu boleh kan? Boleh banget Soalnya dong. dilihatnya mukanya pada lemes semua ini. Iya nih Iya. Bianca. Ngantuk apa belum makan? Ngantuk. Ngantuk. Soalnya tadi bisa ada makan. Oh, udah Habis pada pada makan. Saya nggak dibagi nih. Wah, ini jahat sih ini. Itu kan orang Bercanda, telat. bercanda. Oh iya, maaf ya teman. Iya nggak apa-apa dong sayang. Oke, ini saya pantun dulu nih. Jangan lupa bilang apa kalau saya pantun. Cakep. Oh, makasih. Oh, enggak, oke, sip. Nih ya pantunnya ya. Lampu menyala, musik dimainkan. Cakep. Irama hidup mulai terasa. Cakep. Workshop entertainment resmi kita buka. Saatnya berkarya, berekspresi, dan jadi luar Asik, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Oke, ini maaf ya Bapak itu jadi saya anggurin ini maaf ya. Parah Iya, banget nih. Assalamualaikum Bapak. Ini Kak Rangkas mau nanya-nanya dulu bagaimana silakan. Gimana kalau kita nanya bareng-bareng? Oke, Kita ganti-gantian boleh. bertanya ya. Ganti-gantian Boleh. silakan. Anak kecil tolong sini duduk Oh, sebelah ya. sini ya. Siap abang. Oke, Aku ini sini. adik saya nih teman-teman semuanya nih. Kalau ini- lihat kan mukanya mirip ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sebelah sini aja, sebelah sini nih. Oh aku di sini. Sebelah sini oke. aja, nggak apa-apa. Nah, Oke. Ini abang saya waktu saya lahir dia baru dipungut itu waktu itu. Kan anak pungut dulu sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, kan pungut terkenal kemarin. Iya siap. Oke. Iya silakan abang. Gak enak sebenarnya. Oke, kalau gitu selamat siang Bapak. Sebentar, kayaknya kita pakai ini aja. Oke siang Bapak Dito. Selamat siang semua adik-adik. Iya. Oke ini sebelumnya. Aku mau main dulu. Silakan. Saya juga suka main bapak soalnya. Oh abang, iya. Apa dong panggilnya? Saya panggilnya apa dong? Kamu biasa dipanggil karena saya Jawa Timur panggil Mas aja. Oh Mas Dito. Jadi Oke. kalian panggilnya nggak apa-apa di lapangan tuh di lokasi. Saya nggak suka panggil Om. Siap. Iya Ini Mas. enak banget nih. Oke. Nah sebelumnya nih sebelum kita mau nanya-nanya, nih izinkan saya memperkenalkan dulu Mas Ivan Bandito. Mungkin di sini ada beberapa yang udah kenal nih sama Mas Ivan Bandito. Kenapa? Karena udah banyak banget karyanya. Ini aku sebutin ya beberapa ya. Yang pertama ada film
Anak Medan, Cocok Korasa. Ini paling baru nih ya, tahun 2025 kemarin ya? Kalau yang terakhir itu Arwah ya. Oh Arwah, yang film horor ya Pak ya? Oke, oh Mas maaf lupa saya. Oke, terus habis itu ada juga film Kau dan Dia 2 2022. Ada juga Kau dan Dia 1 2021. Meraih Mimpi di Awan 2019. Ini dari Ruang Guru The Movie. Nah terus habis itu juga ada banyak banget film-film yang di tayangkan serentak. Ada di RCTI, MNC TV, GTV, Trans TV, dan SCTV pada 4 Januari 2020 kemarin. Luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ivan Bagi. Terima kasih Mas Ivan, berarti tantangan sebagai sutradara juga nggak mudah ya. Kalau bisa dibilang cukup Iya. banyak gejolaknya gitu. Saya jadi sutradara juga sekolah sih soalnya. Baik. Ya, kayak saya belajar sampai S2 itu ya belajar film sampai S2 gitu. Jadi nggak asal datang gitu. Berarti Mas Ivan juga salah satu sutradara yang berpendidikan tinggi, yang kualitasnya tuh nggak main-main teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita gantian bertanya kalau gitu. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya sama Mas Ivan, kalau misalnya memang dalam proses itu sendiri udah diseleksi, udah dilihat karakternya, udah dicari yang mana memang yang pemainnya itu paling cocok. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang seleksi nih ya Mas Ivan ya, kira-kira buat teman-teman kita di sini yang memang tertarik banget untuk menjadi seorang artis, untuk menjadi seorang aktor, dan pastinya pengen dong main film, kira-kira ada nggak sih tips-tips gimana kita untuk casting? Dan mungkin nih kalau Mas Ivan ada project nih mau ngajak-ngajak kita film baru, boleh, ingat aku juga nih Mas Ivan. Gitu. Aduh, iya bener, jago banget kok, dijamin aku grade A gitu. Oke, silakan dijawab. Ini nanya apa ya? Oh, nanya, saya ulang lagi, saya persingkat. Kira-kira tips kita nih sebagai pendatang baru buat casting gimana tuh? Gini ya, jadi tadi saya sangat menyimak ya pembicaraan yang dengan Mas Abdi dan gitu ya. Itu banyak benar gitu yang dijelaskan sama Mas Abdi. Saya juga ingin menjelaskan dulu, meluruskan gitu tentang kasus-kasus yang seperti itu tadi alamin gitu tentang ditipu atau modus dan sebagainya. Jujur itu banyak banget. Sampai saat ini itu berlaku banget. Dan saya pribadi itu saya sering gitu. Mungkin nggak melalui saya langsung karena pasti orangnya takut ngomong sama saya kan gitu. Wah nih bapak nih tatoan pasti galak nih. Padahal saya tuh orangnya lucu loh. Aduh, iya betul. Iya, artinya gini, banyak itu kasus-kasus yang gitu ya. Kayak misalnya dia pengen nih jadi pemain gitu. Nanti paling biasanya itu adalah saya nggak usah sebut ya. Tapi nanti ada satu orang tim gitu yang paling Pak, ya ini ada yang mau Pak, mau apa? Mau main gitu. Ya udah main aja gitu. Dia pengen gitu Pak. Saya juga aja kadang-kadang tawarin 10 juta gitu. Kasih 20 juta. Buat apa sih? Kasih enggak, saya nggak berani. Saya jujur, kalau saya pribadi sampai sejauh ini saya belum pernah melakukan itu selama 25 tahun berkarir itu belum pernah karena ya siapa sih yang nggak butuh uang, kita juga kerja butuh uang, tapi kan dengan cara yang benar gitu. Nah begitu juga dengan teman-teman yang ingin mencoba terjun langsung itu juga harus dengan cara yang benar tentunya gitu kan. Banyak juga nih ya maaf ya maksudnya apalagi zaman sekarang ini munculnya istilah apa ya selebgram tiktokers gitu. Oh iya, influencer. Ya kayak influencer itu yang saya pikir bahwa kayak film saya terakhir itu ada berapa gitu ya selebgram ya secara lu bagus gitu, tapi nggak punya kemampuan buat apa gitu. Jadi buat saya linkin aja kalau misalnya lo udah melalui sebuah proses casting terus lo masuk, nah nanti kemudian buat di donat teman-teman aja di lokasi itu mungkin kan seperti itu lebih enak kan ukurnya gitu ya. Jadi artinya memang harus hati-hati gitu, harus hati-hati banget. Tidak ada tuh istilahnya sampai sekarang itu nggak ada yang namanya casting dimintain duit, itu tidak ada. Kalau udah seperti itu ya mau dan gitu aja. Terus mungkin saya kasih pesan sedikit ya, kalau misalnya kalian ditawarkan sama si A gitu, kenalkan saya sutradara, kamu main film apa? Kamu cantik nih, kamu main film nggak? Wah pasti tergiur kan. Oke. Bagaimana cara kita untuk cari tahu benar apa enggaknya orang itu, coba? Ada yang bisa? Gimana caranya?
sekarang kan gampang tuh, dia punya handphone kan, googling aja namanya siapa om. Oke, namanya A gitu. Dia googling aja benar nggak namanya dia ada di situ. Kalau dia praktisi, dia memang orang yang memang benar ya. Kalian googling aja kan anak-anak sekarang gampang tuh, buka Google, klik aja pada itu pasti keluar gitu. Oke, kita bisa lihat track record dia. Kalau memang dari situ kalian udah cari nggak ada, berarti tinggalin aja, gak usah. Itu yang pertama, itu pokoknya saya selalu bilang, bahkan sama Yogi pun saya bilang, jangan mau ketemu orang yang ngomongnya besar gini-gini, tapi lu nggak tahu dia bikin apa gitu. Dia kerja apa? Googling aja, googling. Sekarang tuh gampang kok. Data apa? Ya profil kita tuh pasti keluar semuanya gitu. Kita lihat sosial medianya, kita googling kok orang ini benar. Tapi balik lagi tidak ada tuh yang namanya pungut-pungut biaya, tidak. Jadi kalau seperti itu mendingan nggak usah gitu. Mendingan nggak usah, tinggalin aja lah, belum apa mungkin belum jodohnya gitu. Kayak kiat-kiatnya gitu kali, kalau ada kiat-kiatnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya orang yang selalu percaya proses gitu ya. Artinya saya nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya instan gitu. Betul. Jadi proses. Ini justru ini saya melihat di sini bakat-bakat ini akan banyak lahir, kita nggak tahu ya, nggak tahu. Artinya nggak tahu 3, 5, 10 tahun kemudian ada yang menjadi besar di sini nama-namanya, sekelas-kelasnya siapa, Marsha Timothy mungkin. Nah, kayak gitu-gitu kita nggak ada yang tahu gitu. Artinya itu memang harus melalui proses gitu. Jadi apapun itu jangan berharap sesuatu yang instan gitu. Kalau kalian berharap sesuatu yang instan supaya bisa lebih gampang atau lebih cepat munculnya, percaya sama saya, kalian sebentar akan dilupakan orang nantinya gitu. Tapi kalau kalian melalui proses, oke, saya kasih tahu ya, Reza Rahardian tahun 2002 itu jadi figuran mainnya. Ya, di zaman itu Chico Jericho itu pertama syuting sama saya tahun 2005 itu main FTV, itu jadi figuran gitu. Itu semuanya berawal dari situ, orang-orang itu. Memang kalau kalian lihat sekarang, sekarang hebat tuh, gila ya, merintis dari awal. Iya, bayarannya Chico bisa 500 juta kan satu film, tapi tahu nggak dulunya seperti apa gitu loh, proses-proses yang dilalui mereka gitu. Banyak gitu. Siapa? Andika Pratama, tahu mungkin Andika Pratama yang di Tahu. itu sama saya syuting pertama kali video klip. Itu beneran, itu anak Malang. Itu dari Malang, tiba-tiba dia ikut casting. Saya waktu itu bikin video klipnya, saya lupa itu tahun 2000 sekitar 2004 2003 gitu ya. Itu dia mau ikut casting. Oke, setelah itu saya cari pemain, nyari talent. Saya cari talent, ada saya bilang, Pak, ini ada yang mirip sama Nicholas KW. Nicholas KW, ya Nicholas Saputra KW. Maksudnya ada yang casting ini Nicholas KW. Ya udah, kita cuma saya lihat, oh, oke nih looknya gitu. Iya, ternyata dia baru datang dari Malang gitu. Itu pertama kali syuting sama saya. Tapi saya bilang sama dia, lu tampang lu keren gitu. Terus badan lu tinggi gitu, soalnya cowok kan, badan lu juga tinggi. Coba lu ikut casting nih. Wah, saya malu banget kalau ikut casting gitu. Ya sekarang jadi bintang gitu. Banyak gitu, ada Ayu Dewi, ada Darius Sinathrya gitu, yang baru-baru sama saya gitu ya, waktu baru-baru itu artinya mereka belum kenal orang gitu, ikut casting. Saya dulu itu soalnya di zaman film belum sehebat sekarang. Tahun 2005 tuh saya bikin FTV terus gitu. Nah, itu orang-orang itu banyak pemain-pemain baru gitu. Tapi saya selalu bilang ke mereka, lu belajar nih gitu. Lu belajar, coba latihan lagi supaya lu punya isi. Terus ikut casting, jangan capek ikut casting. Ada casting di sini, ikut. Satu hari itu kalau perlu tuh 3-5 casting diikutin gitu. Dan percaya sama saya, semakin kalian rajin ikut casting, itu data kalian itu masuk di sebuah perusahaan atau PH gitu. Dan nanti orang-orang itu pasti akan ingat, waktu itu dia pernah casting deh. Oke, coba deh dihubungin saya lagi deh. Itu bisa di situ tuh. Jadi keuntungan-keuntungan untuk rajin ikut casting itulah itu yang dibutuhkan gitu ya. Salah satu hal yang memang harus kalian lakukan itu memang melakukan sering-sering melakukan ikut casting gitu. Apapun, mau iklan, mau video klip, mau film, mau TV, mau sinetron, gak ada yang salah buat saya. Kalau memang mau mencintai atau mau jadi pemain gitu ya. Jadi nggak usah
Kalau saya mengkategorikan, saya maunya layar lebar gitu, saya maunya nggak penting gitu, nggak penting. Sekarang kesempatannya yang penting, itu dulu kesempatannya yang penting. Terus bagaimana cara kalian mau kerja keras itu dulu aja. Dan tadi kayak Mas Ardi bilang bahwa ya harus menjaga penampilan gitu. Artinya penampilan itu memang kita nggak selamanya membutuhkan orang cantik. Saya bilang bahwa bukan yang cantik yang dicari, yang good looking beda ya. Kalau kita lihat orang cantik sama good looking itu beda. Kalau saya ya gitu ya, ada orang yang cantik tapi di depan kamera kan nggak bagus ya gitu. Ada orang yang biasa tapi dia begitu taruh di depan lensa, jadi luar biasa. Jadi keren, jadi cantik karena good looking itu tadi gitu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Tentu kan itu sebuah proses gitu. Semakin kalian sering muncul nanti dengan sendiri pasti kalian akan terlatih sudah biasa nanti. Tapi memang bahwa kita harus menjaga tubuh kita yang diciptakan, apa yang dikasih sama Tuhan, baik dari atas sampai ke bawah, itu benar gitu. Menjaga itu artinya jangan bertato. Saya sutradara makanya nggak apa-apa kan. Kalau pemain usahakan jangan gitu. Karena nanti pasti akan ada. Tapi kalau dia tato memang bisa dihilangkan gitu, bisa di make up bisa, tapi yang kayak gitu jangan gitu. Sama kayak misalnya kita bicara muka gitu, sebisa mungkin mukanya harus clear, harus bersih. Nggak selamanya memang, ya tapi kalau perannya jadi orang kampung itu kan bisa di make up gitu, bisa di efek, tapi setidaknya dijaga semuanya gitu. Jadi memang ini ada ini nih, ada murni care, nanti bisa konsultasi ke bosnya kayak gitu. Tapi artinya memang itu penting gitu ya, penting artinya memang kita harus cari muka yang fresh gitu, bukan muka yang kumpel. Even nanti ini saya butuh kamu jadi kumpel ya nggak apa-apa, itu bisa saya atur gitu. Kamu tenang aja, nanti bisa diatur aja. Yang ganteng aja bisa kita bikin jadi jelek kok. Tapi kan artinya memang balik lagi yang dicari itu bukan cuma sekedar saya nggak ganteng, saya nggak cantik, bukan itu. Bukan itu. Tapi kamu punya kemampuan itu yang saya cari. Itu sih. Wah, luar biasa. Nah itu tuh tips-tipsnya luar biasa banget itu ya bunda-bunda semua ya. Boleh disimak tadi tuh luar biasa. Yang pertama, jangan gampang kemakan omongan orang. Jangan termudah jangan cepet-cepet pengen yang instan aja, dibayar segini mau gitu, ngeluarin uang segini mau, jangan mau ya bunda-bunda. Karena emang di dunia ini gak ada semua yang instan, semua butuh proses. Kalau semisal mau yang instan pun percuma. Karena apa? Karena pasti kalian gak dapet skillnya. Tapi kalau semisal kalian berproses, kalian melalui arusnya, kalian akan dapat manfaatnya. Waktu kalian diterjang, kalian udah tahu gimana cara jadi tameng gitu. Selain itu juga perawakan itu penting, tadi tuh dijaga teman-teman semua. Iya gitu, bukan masalah kita mandang fisik atau gimana, tapi emang prinsip film seperti itu gitu. Memang ada kebutuhan looks yang harus kita patuhi gitu. Jadi teman-teman semua, kalau memang kalian ingin terjun ke dunia film, sering-sering casting itu juga itu wajib. Kenapa? Kalau misalnya kalian sering casting, nggak lolos ya udah ngapain sih, nanti juga nggak lolos. Bukan masalah nggak lolos atau lolosnya, karena kalau kalian ikut casting di situ kalian akan ketemu dengan banyak banget orang baru. Kalian bikin connection, kalian ketemu orang baru, melihat karakter baru, kalian akan tahu gimana cara kalian improve. Itu tuh sesuatu yang penting gitu. Jadi jangan gini-gini aja, gitu-gitu aja, no gitu. Semua ada peraturannya, semua ada proses yang harus kalian lalui. Luar biasa. Oke, kalau begitu pertanyaan kedua mau aku lagi nanya tuh. Oke, aku lagi nanya ya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi udah kita casting nih. Misal kita udah dapat pemeran yang bagus nih ya Mas ya. Nah, terus habis itu tentu dalam proses pembuatan film itu penting banget yang namanya angel untuk menentukan emosinya itu dapat atau maksudnya enggak. angel kali bukan angel. Iya. Angel. Iya angel. Iya itu tulisannya angel emang kasih baca. Oh iya gitu, benar gitu. Iya. Nah jadi angle yang tepat tuh untuk pembuatan film itu cara menentukannya gimana biar emosi dari karakter yang ia perankan dapat ke penonton yang nonton, gimana tuh Mas? Ya, oke. Sebenarnya sih gini, saya mau sedikit ralat dulu ya bahwa sebenarnya bukan persoalan angle gitu nantinya. Kalau itu kan udah jadi persoalan teknis ya, gitu. Ada kameramen nanti gitu, dia yang pasti juga sutradara juga tahu nih. Oke, saya lihat ini kamu agak kiri sedikit deh gitu.
gitu. Nanti itu bisa dengan sendirinya teknis-teknis seperti itu gitu ya. Nah, saya kasih sedikit pengalaman saya. Saya pernah syuting sama sutradara Korea juga. Gitu. Waktu itu kita bikin series buat tayang di Korea. Saya berdua, jadi sutradara dari Indonesia, saya lalu ada sutradara dari Korea. Itu memang saya belajar juga dari dia gitu ya. Mencari pemain ternyata gak gampang di sana gitu. Sangat selektif banget, makanya saya pikir ya pantesan aja orang sana bayarannya satu mahal gitu. Kedua juga untuk bisa menjadi sesuatu itu tembusnya susah banget gitu. Karena memang saya belajar gitu. Oke, coba kamu rambutnya diginiin, saya lihat tulangnya itu kan bagian dari dia membaca tentang lensa gitu kan. Lensa apa sudutnya seperti apa katanya. Oke, dia bagus dari depan tapi begitu dari sini ini tidak bagus. Jadi kita cari lagi. Saya agak waktu itu agak jadi juga kan mau kayak gimana sih jadi pemainnya. Oh iya, padahal itu ada beberapa nama yang memang udah jadi bintang di sini, bintang kelas satu itu kan nggak masuk gitu, karena nggak bagus gitu. Tapi saya baru tahu juga, oke, ternyata seseorang itu memiliki kelebihan masing-masing gitu. Mungkin dari depannya dia kalau ini katanya biasa aja gitu, tapi suara kamu agak kiri sedikit, tapi mata kamu kesini gitu. Oke, wah dapatnya saya bagusnya kayak gitu. Itu kan insting kita juga ya sebagai sutradara itu bisa melihat itu gitu. Nah, oke, dan gimana caranya? Memang itu teknis, nanti itu dijelaskan gitu sama sutradara diarahkan gitu. Oke, yang penting saya dari sudut sini saya lihat ini bagus gitu. Dan dia nggak bagus kalau mungkin looknya cantik gitu, tapi begitu kita ambil angle-nya apa namanya itu sentral itu langsung gitu, ini nggak bagus nih gitu. Dia kelihatan apa hidungnya agak besar misalnya gitu. Ini kita agak kesini sedikit gitu. Nah, itu masing-masing gitu, masing-masing. Jadi memang ketentuan-ketentuan seperti itu biasanya sih di lapangan ya, teknis-teknis itu. Tapi buat saya balik lagi bahwa sebenarnya yang kalau udah masuk gitu, udah bisa udah diterima gitu, ya udah pasti itu semuanya udah kita lihat oke lah, semuanya udah nggak ada masalah, semuanya mau dari manapun udah bagus semuanya. Seperti itu sih biasanya. Ya, luar biasa ya. Jadi memang sedikit rumit, tapi itu untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik ya Mas ya. Nah, ini teman-teman semua kayaknya lagi pada ngantuk ini ya, makanya udah merem-merem ini ya. Ngantuk kan nih? Ngantuk? Mau disuruh nyanyi Ngantuk, juga sini. katanya? Aduh, jangan deh, nanti pada ini lemparin botol ke saya kalau saya nyanyi. Oke, kalau begitu masih mau lanjut? Suaranya aja lemes banget. Lanjut gitu. Coba yang semangat, masih mau lanjut gak? Suaranya masih fales. Kita ulang sekali lagi. Masih mau lanjut gak? Oke, hebat buat suara ya tadi gini-giniin ya. Oke, kalau begitu mungkin Bang Kakas mau ngasih pertanyaan berikutnya? Boleh, silakan. Oke, iya kembali lagi bersama saya lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, masih semangat? Harus banget loh, kerja itu capek loh. Bener, capek loh itu. Tapi saya bilang saya akui, sorry saya potong dulu ya. Silakan. Pemain sama sutradara itu mana yang lebih capek? Saudara. Kelihatan sutradara lebih capek. Padahal pemain, kenapa? Karena capek nunggu. Itu aja, capek nunggu. Itu nggak bisa kemana-mana kan? Gue nggak mau make up lu rusak ya. Ya pokoknya lu sini aja terus. Lu di take jam berapa? Udah lu diem aja. Kan sampai kan harus harus latihan. Harus latihan dulu. Harus nunggu dulu. Ya kalau capek mikirnya sampai sutradara kalau mikirnya. Tapi kalau capek itu nunggu loh. Kamu capek? Iya, ya, nunggu. capek nunggu lebih capek. Pak Iya, Mas, bukan begitu. capek gitu. Jadi harus semangat sekarang. Oke. Anggap aja bentar lagi kita take ya. Iya. Apalagi kalau misalnya syuting sampai pagi dan callingan pagi, nggak di take sampai tengah malam itu lebih capek lagi tuh. Oh banyak, macam-macam. Iya. Ada Ngalamin satu nanti langsung saya ya, kayak gitu ngalamin. bisa berbagi. Betul. Berbagi malam. Karena kadang-kadang tuh kayak oke udah didandanin dari make up segala macam, dari cantik banget, dari ganteng banget sampai luntur make upnya gitu. Aku nggak di-take ini. Kayak itu dan apa ini hujan ini soalnya nggak bisa di-take. Ya udah, jadi ya udah kita ulang besok. Jadi harus sabar. Harus sabar. Biasanya halangannya kan di masalah alam, itu kan Alat bisa, cuaca alat bisa. bisa, cuaca bisa gitu. Paling yang jadi motivasi, wih, gua habis syuting dibayarnya gede nih. Itu mungkin yang bikin semangat. Tapi itu biasanya lebih ke ini sih Om ya, relatif sih setiap. Om, astagfirullahaladzim. Mas, lebih itu relatif sebenarnya ya Mas ya. Saya mau kasih ini aja tips sedikit buat kalian, jangan mengorientir itu aja, jangan. Jadi selalu belajar apa, ada kesempatan ikutin terus, nggak usah lihat uang. Nanti uang ngikutin kalian nanti. Betul. Jujur aja, nanti uang ngikutin kalian.
aku udah bayar segini, nggak usah. Kesempatannya yang mahal gitu. Kesempatannya yang mahal. Jadi kalau ada kesempatan ambil, jangan lihat nilainya dulu. Nanti dengan sendirinya kalau kamu sering muncul dan kamu mau berprestasi, belajar terus, nanti orang akan mau, aduh gua nggak bisa bayar dia lagi, pasti mahal ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ini pasti ini mirip-mirip pertanyaan sama yang sebelumnya. Jadi gini Mas, masih banyak teman-teman ini yang suka bingung soal menghayati sebuah karakter, tapi lebih spesifiknya dalam sebuah naskah gitu. Gimana sih tips dari seorang Mas Ivan Bandito versi Mas gitu loh, cara dalam menghayati sebuah karakter biar lebih mateng gitu? Iya. Oke, memang yang paling penting untuk jadi orang film itu kelihatannya kan seniman gitu ya, kerjanya santai, asik gitu. Tapi saya mohon maaf banget gitu, kayak tadi saya bilang saya sekolah PS2, bukannya bangga-banggain karena memang saya senang sekolah gitu, dan saya berprofesi sebagai dosen juga di IKJ. Saya ngajar kelas penyutradaraan gitu. Artinya hidup saya itu selalu dengan buku gitu. Saya suka baca. Udah pasti saya suka baca. Sebagai sutradara itu kita harus punya kemampuan. Tadi kan ada nulis, Ya. skill sama attitude gitu kan. Nulis itu berarti kemampuan kita gitu. Sekarang juga banyak nih pemain-pemain yang sekolahnya sampai tinggi gitu kan. Bahkan si siapa Iqbal itu kan juga sekolah di Australia atau mana, pokoknya dia ngejar gelar lah gitu. Artinya memang pendidikannya juga penting. Nah kalau tadi pertanyaannya sebenarnya modal dasarnya itu adalah satu. Ada dua sih. Kalau saya selalu menerapkan, kebetulan kelas saya itu kelas sutradara gitu. Jadi saya ngajar sutradara muda gitu. Kayak kemarin ada Rega As gitu, itu ada di kelas saya semua ini gitu. Nah, tapi memang saya selalu bilang ke mereka harus banyak nonton, harus banyak baca sama banyak nonton gitu. Kenapa? Kalau kita sering membaca gitu ya, baca buku apapun gitu, mau novel, mau buku pelajaran apapun, kalau kalian terbiasa membaca itu dengan sendirinya, begitu kita mendapat skrip atau skenario itu dengan sendirinya itu kita pasti akan mudah mencerna gitu. Ini sama kayak satu hal di kelas anak zaman sekarang ini apa? Gen Z gitu. Ini yang saya hadapi, mahasiswa saya itu selalu pakai foto. Jadi materi-materi yang saya selalu ajarin itu biasanya kayak gini difoto sama dia, saya marahin. Kamu nulis, kalau nggak nulis nggak usah, nggak apa-apa, tapi jangan difoto. Begitu Mas? Iya. Kenapa? Kalau kamu foto, nanti itu memori itu ini pasti dibuang duluan nih, gitu, dihapus duluan kan. Tapi kalau kamu nulis, 30% yang kamu tulis itu masuk di pikiran kamu, terekam di otak kamu, gitu. Udah pasti itu. Dengan sendirinya itu pasti kita akan menyimpan memori kita tuh, apa yang barusan kita dengar, apa barusan kita pelajari. Nah, skrip pun juga seperti itu, skenario juga seperti itu. Kalau kalian sering melatih diri kalian membaca apapun gitu ya, itu pasti menangkap sesuatu itu mudah gitu. Khususnya pemain ya, kalau pemain kita bicara pemain harus banyak baca buku novel gitu, novel atau buku cerita apapun gitu yang usia saya masih punya anak kecil juga, memang anak saya baru umur 2,5 tahun gitu ya. Itu dari kecil anak saya dari 1 tahun itu udah saya kasih buku gitu. Memang dia pasti belum bisa baca gitu. Awal-awal belum bisa baca, tapi dia senang. Sampai sekarang itu karena gitu, saya punya ruang kerja banyak bukunya, jadi dia senang ke ruang kerja saya, dia senang melihat gambar-gambar gitu. Setidaknya saya cuma mau melatih dia supaya dia terbiasa nantinya bisa senang membaca gitu. Nah, itu salah satu hal juga yang biasanya ini saya temukan di lapangan itu pemain-pemain yang mohon maaf ya, yang kelihatan bagus doang gitu. Begitu dikasih skrip, menghafalnya sulit, menginterpretasikan sulit, menafsirkannya sulit gitu. Kalau kalian baca skenario pasti kalian kan punya interpretasi sendiri ya, udah paham kan interpretasi, udah punya pikiran sendiri kan, itu seperti apa nih. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan dalam pikiran kita gitu, knowledge kita nggak ada, itu pasti nggak akan mampu kita menerjemahkan apa sih yang dimau sama skenario itu tadi gitu. Nah, makanya saya selalu, ini mumpung adik-adik di sini masih dini gitu, sering baca sama sering nonton. Nonton tuh kenapa? Nonton itu melatih kita melihat ekspresi pemain. Kita lihat, dia begini,
Akhirnya dengan begitu kalian mengagumi seseorang, misalnya kalian mengagumi siapa, artis Indonesia misalnya gitu kan. Oh dengan talentnya, oh dia mainnya di judul ini begini, dia main di judul ini begini. Itu kita melatih melihat ekspresi dia seperti itu. Semacam observasi ya. Harus observasi seperti itu. Jadi pemain-pemain itu juga saya pikir ya salah ya, mungkin paradigmanya, atau mungkin kalau dulu itu berpikir banyak yang ya nggak lulus sekolah mungkin gitu, atau mungkin cuma SMA selesai gitu. Tapi sekarang ini udah terbalik tuh, zamannya udah beda, justru malah kalian dituntut punya pendidikan yang tinggi gitu sebagai pemain. Betul Pak. Dengan begitu nanti ya percaya sama saya, kalian pasti akan menjadi sesuatu gitu. Seperti itu kurang lebih. Siap, terima kasih Mas. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di sini, bagi teman-teman yang ada di sini semua, baik. Oke, baik. Sorry. Oke, baik teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya atau dari bunda-bundanya juga? Nah ini teman-teman semua ada yang mau nanya nih, terutama anak-anaknya nih. Boleh banget, karena Pasti yang mumpung, paling mumpung bertemu dengan Mas Ivan hari ini, ada yang mau mengajukan pertanyaan. Karena gini, di samping biar nggak ngantuk, biar teman-teman semuanya kalau ada hal yang masih nggak tahu, pengen belajar lebih lagi, bisa langsung ditanyakan kepada Mas Ivan di sini. Oke, feel free aja teman-teman semua buat bertanya, karena di sini kita semua mau berbagi wawasan. Betul banget. Inspirasi. Berbagi ilmu. Betul banget, berbagi ilmu. Jadi teman-teman semua kalau emang pengen banget menjadi seorang artis atau aktor, pasti di dalam hati kalian terbesit banyak banget pertanyaan gimana cara aku buat menjadi seorang aktor. Coba, ayo, ini masih pada malu-malu nih. Ayo. Ya. Oke, boleh kamu angkat tanya. Siapa cantik namanya? Coba nih pakai mic, sorry. Boleh yuk. Pakai baju di mana? Aku tidak bisa. Coba tes. Coba. Cek. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Gendis, umur aku 15 tahun. Oh Jawa ya? Iya, orang Jawa Timur. Jadi aku pengen tanya, bisa kasih trik nggak? Gimana sih cara bedain ekspresi di layar lebar sama juga cara lebih memberikan feeling kalau di acting di sinetron? Karena kan sebenarnya itu tekniknya mungkin agak sedikit beda. Jadi aku pengen lebih belajar lagi gimana sih cara mengekspresikan ekspresinya biar lebih dapat gitu penonton. Terima kasih. Jadi sudah pernah punya pengalaman? Terakhir itu aku film layar lebar Kuntilanak 3. Baru kemarin? Sekitar 2023. Tapi aku jadi kayak temennya pemeran utama gitu. Tapi FTV, sinetron udah pernah juga? Oh, udah pernah juga Antv, kayak FTV gitu, terus Suara Hati Istri. Ya. Iya. Ku menangis. Iya betul itu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Gendis. Silakan. Mas itu Ya, bagaimana? bagus ya. Memang gini ya. Sebenarnya cara bekerjanya itu sama. Gitu. Yang dimaksud cara bekerja itu artinya harus memiliki ekspresi itu sama. Gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu satu teknis. Yang membedakan teknis di film sama di TV. TV mau FTV mau sinetron sama aja. Tapi begitu kita masuk film pasti akan berbeda gitu. Sama ada juga panggung. Panggung itu ada teater gitu kan ya. Ini kalau bicara dasar ya dasar sinetronnya sama. Tapi memang yang membedakan kalau di film, kalau di TV gitu ya, entah itu sinetron atau TV, tentu pasti kita nggak punya banyak waktu buat kerja kan. Gitu. Jadi apalagi kalau stripping gitu ya pasti kan buru-buru tuh. Jadi kadang-kadang udah nggak ada waktu buat reading lagi, udah ya udah lah. Penting udah hafal belum? Cuma nanyanya biasanya gitu kan. Udah hafal belum? Udah hafal? Ya udah ayo. Nah seperti itu doang gitu. Di FTV itu juga sama seperti itu. Tapi kalau di film kan kita ada proses reading dan sebagainya. Gitu. Pasti memang akan berbeda, gitu. Akan berbeda cara kerjanya. Nah mungkin gini, kamu begitu saya lihat wah kamu main di apa tadi artinya bagus juga nih gitu. Tapi begitu kamu coba main ke TV gitu yang sistem kerjanya harus cepat semua ternyata wah
nggak berasa ya gitu. Ya karena memang balik lagi bahwa cara kerjanya itu, yang sistem kerjanya itu yang berbeda ya. Gitu, yang membedakan tuh seperti itu gitu. Nah, ada nggak sih perbedaan-perbedaannya gitu kalau kita mau berperan dalam TV ataupun di film? Tentu pasti ada gitu. Apa gitu salah satunya gitu. Mungkin ya kalau di film itu kan kita dikasih kebebasan. Kebebasan itu artinya gini. Bahasa tubuh kita ini kan terdiri dari kepala, badan, kaki, semuanya. Kalau film itu menuntut semuanya harus bisa berbicara. Jadi semuanya harus bisa berbicara, makanya ada istilahnya body language, bahasa tubuh itu harus bisa berbicara semuanya. Nah, kadang-kadang kan ya balik lagi kan, kita juga lihat nih, ini shotnya seberapa nih, kan pemain juga biasanya bisa ngeliat monitor gitu. Oh, shotnya lebar ya Pak? Iya, shotnya lebar. Otomatis kalau film gitu, otomatis dia harus bisa memainkan semua tubuhnya. Semua tubuhnya tuh dimainkan. Oke, tapi balik lagi shotnya apa nih? Oh, shotnya medium close up atau medium shot, ini pinggang gitu. Tetap ini body language-nya harus bisa bermain. Gitu. Itu pasti akan yang membedakan kalau di film seperti itu. Tapi kalau di TV ya TV beda. TV kan biasanya frame-nya kecil gitu kan, jarang lebar-lebar. Shot-shotnya juga pasti biasanya close up atau medium shot seperti itu. Kadang-kadang malah kakinya nyeker misalnya gitu kan. Nah, karena dia nggak dituntut untuk mengutamakan bahasa tubuhnya, jadi dia bebas apa kalau TV itu ya udah kaku aja gitu. Kaku aja cuma ngeliat di sini ya udah ngomong, apalagi kalau misalnya udah kejar tayang gitu, saya harus buru-buru gitu. Dia nggak memprioritaskan bahasa tubuhnya. Tapi kalau di film mau itu shotnya cuma close up atau medium shot yang shotnya dipadat gitu, tetap semua harus dimainkan. Ada kayak misalnya gini, ada beberapa pemain yang dia saya udah ambil shotnya lebar ya, oke, shotnya lebar, berarti kan kelihatan dari kepala sampai kaki gitu kan, oke. Nah terus dia berdiri di sini, oke. Setelah itu kita ganti shot yuk, ganti shotnya apa? Oke, medium shot, berarti lebih padat shotnya. Kalau pemain yang benar, walaupun di bawahnya nggak kelihatan, oh tadi dia pakai sepatu gitu, waktu di shot lebarnya, dia nggak mau sepatunya dicopot gitu. Pasti akan dipakai juga sama dia, karena pasti akan mempengaruhi emosi dia nantinya gitu. Dan waktu di shotnya lebar, adegan shotnya gede itu, dia kelihatan tuh badannya bergerak. Nah, waktu di push up itu juga sama, atau shotnya lebih padat harus bergerak juga. Jadi memang kalau di film tentu semua elemen yang ada di tubuh kita ini harus kita fungsikan gitu. Ada yang namanya itu bahasa tubuh, ada yang namanya biasanya teknis ya gitu, kita menyebutnya kayak misalnya business acting gitu. Udah tahu belum business acting? Business acting itu kayak misalnya saya ngomong, saya nggak disuruh padahal, tapi itu perlakuan bisnis buat saya gitu. Jadi saya melakukan sesuatu, kayak misalnya saya garuk-garuk, saya lihat dia, saya pegang-pegang. Nah itu bagian dari bisnis. Kalau di film itu selalu dituntut seperti itu. Kalau TV kan enggak gitu. Udah kamu berdiri sini aja, penting kamu apa dialog, ya udah ngomong aja. Sehingga semua elemen yang ada di tubuh dia tidak dituntut untuk dimainkan. Tapi kalau film itu harus gitu. Artinya semuanya harus dimainkan. Jadi bisa aja sutradara tuh nggak nyuruh gitu. Tapi kamu dalam keadaan bingung itu macam-macam ya. Iya, bahasa tubuhnya macam-macam. Biasanya udah standar lah ya, kalau bingung tuh ada begini, macam-macam gitu. Nah itu biasanya kita tutup gitu kalau di film gitu, kalau di film. Tapi kalau di TV, saya pikir saya rasa nggak sampai sedetail gitu. Beda lagi kalau di panggung teater. Kalau teater itu kan ada yang pernah main teater itu pasti lebih sulit lagi main teater. Kalau sulit, kenapa saya bilang sulit? Karena teater kan nggak ada cut-nya, gitu kan, harus terus berjalan dan nggak ada ukuran frame-nya. Semuanya kelihatan, jadi semuanya itu pasti kelihatan dari suara dia, dari ekspresi dia, gerakan dia, apapun itu pasti bisa kelihatan semuanya. Dan pasti akan lebih sulit pasti kalau teater itu semuanya. Makanya kalau kita tahu, saya testing, terus dia berekspresi, oke coba kamu, wah kelihatan, kamu latihan teater ya, oh, oke. Itu pasti bisa kelihatan seperti itu sih. Kalau saya jawabannya pasti akan membedakannya di situ. Biasanya memang kalau pemain film yang udah biasa main film gitu ya, begitu dia ditawarin main ke TV, dia pasti akan adaptasi ulang gitu. Ini pasti premis sini gitu, nanti pasti grup ini.
FTV dan juga film layar lebar itu perbedaannya lumayan signifikan ya. Apalagi di layar lebar itu untuk peran utamanya ada konsultan dulu sebelum mereka syuting untuk mereka mendalami peran mereka, bahkan ada yang sampai menerapkan itu dia tuh jadi pemeran asli gitu. Bahkan di dunia real life aja, bukan di film, dia tetap berkarakter seperti jiwa karakter yang dia mainkan gitu. Itu tuh benar-benar harus meresapi, berubah, jiwa kalian benar-benar berubah, bukan lagi contoh kayak Gendis ini yang sekarang, bukan lagi Gendis yang kita kenal gitu, berubah gitu. Sudah menjawab Gendis? Oke. Bahkan waktu itu juga kita waktu mau syuting film Mas, sempat kita satu project bareng. Kita ada reading yang mentornya itu khusus untuk menyesuaikan karakter aku dan Bianca waktu itu. Betul. Dia juga lebih dapet gitu, kayak sosok gimana sih kakak adik dalam sebuah keluarga. Iya. Apalagi waktu itu kita berperan sebagai orang Betawi ya. Iya. Yang bagi saya juga awam sekali karakter itu, jadi kayak sangat butuh adaptasi yang cukup Iya. ya lumayan berat. Iya. Iya, lumayan sulit. Tapi kan kalau FTV kalian cuma baca skrip udah hafal aman gitu. Tinggal acting, kalau emang udah punya basic acting ya udah tinggal acting aja. Tapi kalau layar lebar benar-benar kalian benar-benar harus profesional banget Naturalisme gitu. juga perlu ya Mas ya? Iya, Dalam itu film. dia. Ya sebenarnya sih semua pemain tuh mau main di MTV, di sinetron, di film apapun, memang kalau saya lebih menuntut kamu gak usah berakting ya, kamu bermain aja. Kalau acting nanti jatuhnya jadi teknis. Teknis itu maksudnya kayak apa ya, nanti kamu tunggu arahan dulu dari sutradara angkat gelasnya, enggak gitu. Seenak kamu aja gitu, kapan kira-kira kamu mau angkat gelas itu. Jadi semuanya harus natural semuanya. Nah, kuncinya cuma satu memang gitu. Balik lagi kayak tadi saya bilang, bagaimana supaya kita bisa terlihat natural gitu kan, atau memainkan sesuatu bisa terlihat benar gitu. Dibaca skenarionya. Ini saya kalau syuting ya, skenario itu kan tebel ya segini. Itu skenario saya biasanya dari kita udah terima itu kan waktu dari persiapan. Kalau pemain kan terimanya di lokasi gitu ya. Kalau saya kan udah dari persiapan, jadi biasanya itu menjelang syuting itu 1 bulan 2 bulan sebelumnya skenario udah saya pegang gitu. Jadi saya udah baca terus sampai syuting, baca terus selesai syuting, editing itu saya juga baca terus. Dan biasanya pada saat di lokasi itu skenario saya udah buluk gitu. Kenapa? Karena sering dibaca. Saya paling marah sama pemain kalau ada saya kelihatan pemain, saya berapa kali tuh pemain kemarin tuh saya terakhir ini ya belum tayang, kemarin ada satu pemain saya tegur juga gitu. Ini buat kipas gitu skenario, saya marah itu enggak penulis skenario nulis ini itu pakai pikiran. Dan kita ini kalau saya ngerasa gini, skenario itu sama kayak kitab suci. Jadi apapun agama kalian, misalnya Nasrani, misalnya Muslim, pasti kan punya kitab suci. Dan itu kan pasti kalian hargai banget. Bagaimana cara kalian supaya bisa ada di jalan yang benar, misalnya. Kan ya semakin banyak membaca, memahami ayat suci itu, kitab suci itu pasti kita juga semakin punya kemampuan untuk pencernanya gitu. Semakin banyak bacanya terus. Saya biasa udah berapa kali baca? Udah berapa kali? 2 kali. Lu baca yang lo doang ya, pasti. Yang scene lo doang. Ya, tahu nggak ceritanya apa? Di ceritanya tentang ini, kamu nggak tahu ceritanya, kamu nggak baca. Nah dari situ saya suka tegur pemain, baca sampai skenario ini udah nggak bisa dibaca. Justru malah skenario itu sampai udah busuk itu, oke, berarti itu dibaca semua dia. Karena kalau dia membaca, dia kekang terus di otaknya, mau baca lagi. Dan juga ini pesan saya ke kalian nanti kalau kalian punya kesempatan, jangan cuma dibaca yang scene kalian sendiri. Aku baca yang scene itu aja deh, ada berapa scene? Ada 20 scene, aku baca aja. Enggak. Tugasnya membaca dari A sampai Z, habisin semuanya. Biar tahu semua alur dan jalan ceritanya. Nah kalau seperti itu nanti dengan sendirinya itu naluri natural kita tuh muncul nanti, gitu ya. Nah itu bisa jadi perbedaan juga kalau misal kalian casting film dan juga casting sinetron itu beda pasti gitu. Kalian harus belajar itu, karena kalau misal casting film tapi acting kalian aja masih kurang natural itu langsung ketolak gitu. Ya ini Nakas mau nanya lagi atau aku yang nanya? Aku lagi nih. Oke, boleh banget. Oke. Apa aku jadinya yang nanya? Oke.
Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih perbedaan yang signifikan dalam membaca naskah secara baku juga membaca naskah dengan kita kembangkan sendiri, kita improvise gitu. Dan kira-kira yang mana sih yang lebih baik nih, Mas? Sebenarnya saya jawabannya di situ tuh, bahwa kalau saya pribadi gini, saya begitu saya ngadepin pemain gitu, oke, saya nggak nanya kamu sudah hafal skenario nya, saya nggak nanya seperti itu. Kamu udah paham skenario nya, maksudnya harusnya paham apa enggak? Kalau baca menghafal jadinya gitu, nanti kalau menghafal jadi robot nanti. Tapi kalau dia sudah paham, nah kita mainin gitu. Nah, jadi memang caranya bagaimana ya itu tadi, dibaca terus aja gitu, nanti dengan sendirinya pasti akan jadi lebih masuk ke jiwa kita gitu. Kalau ya sih kayak tadi ya, baku apa enggak gitu. Memang kalau saya tipe orang yang enggak selalu ngasih kebebasan buat main gitu. Yang penting kamu sudah paham maksudnya apa, tapi memang nggak boleh mewakili jalur itu ya gitu. Misalnya apa gitu, kamu tadi adiknya sudah dimarahin, ada komplain sama ibunya gitu, karena handphonenya diambil sama ibunya dan 3 hari dia tidak bisa berkomunikasi gitu, dia komplain sama ibunya gitu kan. Oke, emosi kamu di sini levelnya tinggi gitu, sisi normatifnya tinggi gitu. Kalimatnya dimulai dari kamu protes, aku nggak terima gitu misalnya. Nah, ini udah ada clue gitu kan, udah ada clue untuk kamu naikin tingkat emosi gitu dengan membuat atau gebrakan sesuatu. Berarti kalimat-kalimat berikutnya ini harus diucap apa, harus dikuatkan dengan emosi misalnya gitu. Nah, biasanya kan pasti dia meleset-meleset tuh, nggak sesuai gitu kan. Nah, ini nggak sesuai, kalau di script nggak apa-apa, yang penting rasanya dapat buat saya. Kalau saya begitu, nggak dibiarin aja, tuh rasanya dapat. Nanti biasanya emang agak sama, penting deh, ini nggak sama, biarin. Tapi yang penting udah maksudnya udah sama, udah nyampe, udah biarin aja. Tapi lebih keluar gitu amarahnya gitu kan. Itu sering terjadi. Kemarin saya syuting sama Gisela itu juga sama, dia studio banyak banget dialog tuh, dia berantem sama ibunya di meja makan gitu. Nggak usah dibaca dialog, nggak usah dihafalin dialog gitu. Dipahamin aja maksudnya apa gitu. Nah, nanti dengan sendirinya keluar gitu kan. Itu kan baik tadi, salah satu cara itu baca terus sehingga masuk di dalam jiwa kamu gitu. Asal nggak keluar dari jalur ya? Iya, intinya kamu protes masalah kebebasan kamu gitu, karena ibunya melarang dia untuk berteman dengan seseorang gitu ceritanya. Filmnya habis lebaran lah ya, sabar. Oke. Ditunggu ya teman-teman semuanya ya. Tapi memang itu tadi kalau saya mungkin ada sutradara juga yang kan beda-beda ya, ada yang kaku dia pengen banget straight gitu, straight sesuai dengan dialog gitu. Biasanya kalau saya penting kamu nyamannya gimana gitu, karena setiap orang itu pasti punya cara menginterpretasikan sendiri-sendiri gitu. Kamu pasti membaca sesuatu pasti akan beda interpretasinya, karena orang itu punya tafsir masing-masing gitu kan. Ini kira-kira saya begini nih cocoknya gitu. Itu juga beda ya, kita Intinya yang yang penting kuncinya siapapun nanti teman-teman adik-adik di sini yang punya kesempatan syuting harus rajin membaca skenario. Jangan malas membaca skenario. Jangan malas. Mau scene kita cuma ada 3 scene, nggak apa-apa, baca aja gitu. Latihan baca dulu kan. Siapa tahu hari ini 3 scene, judul berikutnya banyak. Sampai saya susah melihat nanti ceritanya. Oke. Gitu ya. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya dalam berakting sendiri tuh yang penting kalian tuh memahami peran kalian dan juga jalan ceritanya, itu paling penting ya. Dan baru kalian hafal dialog itu kedua gitu. Nah, itu bisa diterapkan juga tuh waktu kalian bermain film. Yang penting kalian tahu jiwa karakter kalian itu seperti apa, kalian tahu bagaimana cara kalian membawakan karakter tersebut gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bang Rakas. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, adakah teman-teman yang mau bertanya terkait dengan apa yang tadi baru disampaikan oleh Mas Ivan? Ada yang mau bertanya? Atau dari bunda-bundanya boleh? Gak apa-apa. Semua yang di ruangan ini juga boleh nanya. Gak mungkin gak boleh. Artinya apa tuh? Don't be shy, jangan malu-malu. Asik. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Boleh, kalau gitu. Boleh banget. Oke, mungkin kita pertanyaannya di luar dari materi kali ya, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah diutarakan jawabannya oleh Mas Ivan. Oke, dari saya pribadi nih Mas ya, saya pernah menjalani sebuah proses syuting yang dimana kita itu berhadapan dengan
tim di balik layar yang berbeda-beda. Maksudnya dari sifat, watak, terus bagaimana cara ngedereknya gitu. Kita sebagai pemain itu kan mungkin akan mendapatkan sebuah pressure yang kita sendiri mungkin nggak pernah membayangkan. Misal kita bertemu dengan, maaf ya mas ya, kita bertemu dengan sutradara yang galak atau cuek. Tapi kita juga bisa aja ketemu dengan sutradara yang humble, baik seperti Mas Irfan ini gitu kan. Menurut Mas itu bagaimana cara yang paling tepat untuk kita sebagai talent atau pemain dalam menghadapi situasi tersebut? Biasanya kalau yang galak itu honornya belum keluar tuh. Ya orang belum keluar nih, komen salah terus jadi marah-marah deh. Ya artinya enggak. Sebenarnya gini, di profesional aja gitu. Saya itu kemarin syuting ya, film terakhir saya itu ada satu pemain anak kecil itu kalau nggak salah usianya 5 tahun. Seusia kamu mungkin gitu. Dia cewek juga gitu. Itu ketakutan, jadi adegannya dia nangis karena ngelihat orang tuanya bertengkar gitu. Orang tuanya bertengkar, terus dia sama bapaknya ditaruh di teras depan gitu. Akhirnya sama adegannya situ. Oke. Mungkin saya memang di dalam ngomongnya waktu saya ngelatih si orang tuanya ini agak kencang gitu ngomongnya gitu. Nah, terus anak ini yang kecil ini memang sebenarnya kita, saya udah bilang masalah saya, gue mau dia nangis ya, gitu nangis beneran keluar air matanya. Tapi agak susah pak itu. Udah mungkin lo latih gue, saya paling anti itu pakai alat bantu gitu paling antinya. Pokoknya saya mau pakai rasa nangisnya gitu ya. Susah alat ini ya. Terus karena saya ini pemainnya sekarang lagi viral nih. Yang masalah 1+1 itu. Oh, Bobby. Nggak usah sebut nama. Merek dong. Ya itu salah satu pemainnya dia gitu. Udah. Saya memang ngecek sama dia gitu kan gitu. Dan memang adegannya itu gebrak pintu ceritanya. Memang saya ajarin dulu saya gebrak gitu kan. Karena saya gak kesel masih ininya si 1+1 ini, saya gebrak pintunya. Anak kecil nangis. Gitu dia nangis deh. Gitu. Nangis bang, ya udah kita take, nangis bang, selesai kan? Kenapa dia nangis? Karena dipikir saya galak sama dia. Terus sutradaranya marah-marah, saya galak, aku jadi takut. Dia nangis, ya udah nggak apa-apa. Kebetulan kameranya ada 2 nih, dari satu dari dalam, satu karena agak panjang shotnya ke dalam gitu. Tapi ada sih bilang sama dia, nggak apa-apa, kamu berarti profesional gitu. Karena tuntutan saya memang kamu harus nangis gitu. Jadi artinya kamu gak usah lihat siapapun gitu, ini kamu lebih profesional aja. Nah kalau ngadepin orangnya beda-beda kan wajar gitu ya. Sama aja kita ngadepin orang tua kita deh gitu. Pasti ngadepin bapak sama mamanya beda nggak? Beda nggak? Ngadepin bapak sama mama di rumah sama apa beda? Beda. Sama papanya pasti dimanja ya. Kalau yang perempuan ini pasti sama papanya dimanja nih. Saya juga saya perempuan soalnya saya manja, istri saya marah-marah terus dia. Kalau dimanja nih anaknya. Biasanya treat dari mama papa beda-beda ya. Beda-beda ya. Ada yang papanya VOC, mamanya lemah lembut, atau sebaliknya. Gitu. Tapi dia itu tadi lebih profesional ya, nggak usah takut gitu. Artinya biarin aja dia dengan sendirinya. Intinya gini, ada yang humble gitu misalnya kayak saya, sini dong ngobrol sini yuk. Karena saya memang butuh komunikasi sama pemain saya kan, jadi saya butuh komunikasi, saya ajak ngobrol aja, bercanda. Chemistry ya? Kalau misalnya anaknya masih usia 15 tahun gitu ya, kita ngobrol aja, ngobrol santai, berarti dia udah cukup dewasa kan, tuh diajak ngobrol gitu. Oke kita ngomongin istri peran, tapi kalau anaknya masih kecil gitu, 5-7 tahun kita ajak bercanda gitu, supaya dia juga nyaman gitu. Tapi memang ada juga memang yang mungkin dia tegang segala macam gitu, jadi macam-macam memang sifat orang, tapi intinya selalu profesional aja gitu, dan gak usah pedulikan itu semua. Yang penting apa yang menjadi tuntutan dan tanggung jawab kamu kerjakan gitu aja. Asal dengan attitude yang baik ya mas ya, pasti ya. Kalau itu tadi udah disinggung sama Mas Sami ya gitu, bahwa itu penting banget, dan itu kan ada knowledge, skill, dan yang paling terakhir itu attitude gitu. Baik. Itu paling penting lah gitu. Mau kalian sehebat apapun nantinya, ini kan belum masih segini, nanti siapa tahu nanti diantara di sini nanti ada yang jadi bintang besar gitu kan. Tapi harus diingat satu adalah etika kalian dijaga, apalagi film kecil, film kecil saya punya masalah gitu siapapun gitu nanti, wah lu jangan sama dia deh, si 1+1 itu tadi. Soalnya pasti nyampe ya mas ya.
Iya ternyata memang kasusnya sebelumnya sih waktu syuting sama saya sebelum kasus ini gitu kan, tapi memang di lokasi ternyata oh begini pantesan sekarang begini gitu kan. Dari begitu break syuting pun saya juga bilang, langsung saya cuma info ke teman saya, lu jangan pernah sama dia lagi nih, karena memang aduh nggak beres. Nah itu udah kemana-mana kan ngomong gitu. Pasti mulut ke mulut ya Mas ya. Mulut ke mulut. Tapi kalau kalian bagus, wah, dia bagus tuh, gue rekomendasi deh buat sama dia. Oh udah, itu juga sebentar itu. Baik. Jadi buat teman-teman Ya, semuanya nih ya, karena di sini kalau misalnya dari yang saya lihat nih Mas ya, ini wajah-wajah yang mungkin masa depan gemerlang. Amin teman-teman semuanya. Karena dilihat dari effortnya, buktinya simple. Banyak yang beranggapan kalau hal yang sedang kita jalani ini kayak gitu-gitu doang. Banyak banget yang beranggapan menyepelekan seperti itu. Tapi teman-teman di sini juga mama-mamanya mau mengikuti workshop ini karena ada rasa ingin belajar, ingin mengetahui hal-hal yang mungkin sudah diketahui tapi belum begitu mengetahui, belum paham-paham banget. Jadi masih membutuhkan yang namanya arahan, membutuhkan banyak sekali pembelajaran dari orang yang memang profesional di dalam bidang tersebut. Gitu, Mas. Oke, lanjut ke adik Mungil. Oke, halo. Nah, lemes lagi nih dia ya. Halo. Oh ini, kamu nanti aku culik bawa pulang loh kamu kalau lemes lagi loh. Hah? Coba. Habis ini kita ada games. Jadi semuanya harus happy. Soalnya ini matanya lama-lama naik ke atas semua, turun semua. Salah, naik ke bawah harusnya ya gitu. Pada merem semua lama-lama. Coba. Halo. Hai, halo. Ini terakhir nih, semuanya harus simak baik-baik ya. Oke, tadi kan sudah ada banyak banget hal-hal yang kita dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Apalagi teman-teman semua ini usianya itu masih belia semua, masih muda tapi sudah memiliki passion yang luar biasa, tapi sudah memiliki semangat untuk memperjuangkan cita-cita kalian. Dan sekarang aku mau minta nih pesan dan kesan dari Mas Dito sendiri buat teman-teman yang tentunya masih muda tapi sudah mau berjuang, dan kira-kira dalam battle kita, dalam perang kita pada kehidupan kita yang ini asyik, jadi dramatis banget ini ya Uset. Oke, pokoknya intinya boleh dong kesan-pesan dari Mas Dito buat kita semua generasi muda. Iya, oke. Mungkin ini ya, saya mau saran aja ke teman-teman semuanya. Kalau memang kalian tertarik dengan dunia seni peran gitu ya, belajar, harus belajar. Jadi tadi apa Mas Abdi nyinggung generasi gitu ya. Oh, ini memang generasi yang akan datang juga kalian inilah gitu. Karena kita kan nggak mungkin pakai Marsha Timothy terus gitu. Benar. Kita nggak mungkin pakai Tisa Biani terus. Dia lama-lama juga peot gitu kan. Dan saya butuh pemain-pemain baru, regenerasi itu perlu gitu. Tapi menjadi seorang aktor itu memang nggak ada batasan usianya gitu. Bisa dimulai dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga bisa gitu. Nah, mumpung masih muda-muda semuanya, saran saya sih coba ikuti sebuah pendidikan formal gitu ya. Pendidikan formal itu misalnya gimana? Ya syukur-syukur kalau bisa nanti ada selesai SMA, kuliah, masuk IKJ, ada teater, di IKJ, gitu, ada sekolah film juga gitu. Ini sekalian promo ya. Tapi artinya gini memang penting ya kita belajar. Sekarang kan juga banyak nih ada sanggar-sanggar apa namanya, sanggar-sanggar kelas acting gitu ya. Tapi balik lagi saran saya dipelajari dulu kalau memang mau masuk sebuah college gitu, sebuah pendidikan yang memang ada pendidikan acting gitu. Pelajari dulu, lihat dulu siapa gitu, dipelajari apa sosial medianya, orang-orangnya siapa yang terlibat di situ gitu. Saran saya itu, jadi memang tetap harus diasah. Nggak bisa kalau kita cuma mengharapkan modal saya cantik kok, saya ganteng kok, saya seksi kok, badan saya bagus kok, nggak cukup itu semuanya, harus diisi semuanya. Jadi tetap mumpung masih segini-segini nih sekarang, saya pikir wah itu udah kesempatan banget tuh kalau bisa bagus banget kalau bisa diasah ya, dipelajari terus. Nggak selamanya saya cari wanita tuh yang rambutnya lurus gitu, bisa aja saya cari wanita yang rambutnya keriting kayak orang-orang Papua gitu kan. Artinya memang peran-peran tuh banyak banget yang nunggu di situ, nggak semuanya harus perfect, harus terlihat cantik atau cakep, nggak seperti itu, tapi isinya gitu. Jadi itu tadi pesan saya, kalau mumpung masih usia kalian belajar terus,
belajar. Kalau ada kesempatan untuk bisa masuk sekolah, mungkin dari bunda-bundanya silakan masukin gitu. Nanti kalau butuh referensi, saya juga banyak teman-teman saya yang bisa punya referensi sekolah acting gitu, semuanya bisa diikuti itu semuanya. Lalu jangan takut untuk ikut casting gitu. Casting ikut terus casting terus, karena tugasnya seperti itu, tugas pemain itu ikut casting. Jangan kan kalian yang baru memulai, itu yang namanya pemain-pemain yang kelas-kelas udah sering muncul itu mereka ikut casting semuanya gitu. Itu casting itu sering latihan casting kan ada manajernya, biasanya manajernya itu nyari itu kesempatan tuh, dan nggak semuanya lolos juga gitu loh, nggak semuanya lolos gitu, kayak ya pasti semuanya proses gitu. Tapi balik lagi dengan ikut casting yang benar tentunya ya, kalian punya kesempatan buat memperlihatkan diri kalian, memperkenalkan diri kalian. Lalu kalian bisa punya koneksi, link juga mendekat siapa, oh ini PH-nya ini gitu. Jadi itu semua, dan kalian bisa belajar juga dari situ. Sama yang paling tidak kalah penting yaitu tadi saya bilang banyak nonton, banyak membaca ya. Terus diasah terus membaca dan nontonnya, karena kalian menjadi pemain apalah pokoknya seni peran gitu. Jadi terus harus banyak untuk membaca dan nonton, cari referensi siapa gitu, seperti itu sih. Terus satu lagi mungkin jangan takut gagal, karena mungkin orang-orang yang berhasil itu semuanya berangkatnya dari kegagalan semuanya gitu. Agak lain itu nggak kalian lihat segampang itu dapat 10 juta loh. Sebelumnya juga orang-orangnya ada di situ semuanya juga orang-orang berproses tentu dulu banget. Tapi sekarang kan sukses misalnya gitu. Ya kita melihatnya suksesnya aja, tapi prosesnya itu juga nggak gampang. Jadi kalau gagal casting di sini ikut lagi, gagal ikut lagi. Nanti lama-lama orang yang casting juga males gitu. Udahlah ini masukin aja deh, udah sering banget ikut casting nih. Kita nggak pernah tahu video mas ya. Oh iya, tapi itu tadi ya, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi apapun, yang penting perkenalkan diri kalian, karena kita ada di dunia entertain, jadi harus memperkenalkan diri kita sama siapapun, khususnya di bidang casting gitu, yang sering ikut casting. Terus saya nggak datang ya, siapa si yang orang casting itu ya? Oh iya Mas Willy, kita masuk di perjalanan juga itu. Semangat buat kalian, saya percaya nanti generasi yang berikutnya pasti membutuhkan kalian yang ada di sini. Baik. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Dito yang bisa memberikan kepada kita semua. Semoga ini dapat memberikan manfaat ya bagi teman-teman semua ya. Dan jangan lupa apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Dito, dicerna, diterapkan, kalian lakukan. Karena apa? Ilmu itu mahal teman-teman, jarang kita dapat ilmu seperti ini. Makanya kalau kalian masuk kuping kiri, keluar kuping kanan sayang, dijaga baik-baik. Oke, sekarang untuk mengenang memori kita, mungkin kita akan foto bersama dulu ya. Kita bersama, oh iya, maaf izin. Nah, kita foto dulu sama-sama bersama dengan Mas Dito. Iya boleh. Dan para guest kita lainnya. Bersama Bapak Abdi boleh maju ke depan. Nah, namun teman-teman semuanya, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol juga sebentar dengan sponsor kita dari Murni Care. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya, karena akan ada hubungannya nih. Oke, baik Bapak Michael. Di sini Bapak mewakili dari Murni Care. Kalau boleh tahu, Bapak bisa dijelasin dong Murni Care itu seperti apa? Itu sebuah klinika atau sebuah salon? Karena di sini tadi aku dikasih tahu kalau Murni Care ini banyak banget loh. Ada refleksi, ada tadi kecantikannya, bisa potong rambut juga, dan kesehatan-kesehatan lainnya kayaknya unik nih, kayak all in one gitu loh dari Murni Care gitu. Oke, kalau disebutnya sebetulnya Murni Care itu adalah wellness center, family wellness center. Jadi sebetulnya semuanya itu holistik, jadi satu tempat. Jadi memang betul sekali di Murni Care itu, di tempat kami itu ada klinik kesehatan. Jadi kalau tadi teman-teman tadi disampaikan sama Pak Abdi dan Mas Ivan seperti disampaikan, kalau casting ya, kalau casting itu tampilnya harus lebih fresh, good looking. Kalau misalkan kondisinya mungkin lagi lelah, lagi capek, kurang tidur gitu ya,
terus pasti jadi kusam, jadi kelihatannya nggak menarik. Nah, di tempat kami itu bisa injeksi vitamin. Jadi di klinik kami ada injeksi vitamin C, vitamin B, ataupun multivitamin itu kita sediakan. Kemudian yang kedua juga ada skin clinic. Kalau mau facial, mamanya nunggu anaknya mau diobservasi sama dokter kita, mamanya bisa juga mampir untuk facial. Atau papahnya mau refleksi, oh bisa sekali. Jadi kita itu semuanya menjadi satu bagian. Dan untuk mama-mama yang mungkin berhijab, itu di tempat kami itu ada salon khusus untuk hijab. Jadi salonnya itu tidak dibuka seperti yang lain-lain, khusus untuk mama-mama yang berhijab itu bisa salonnya di tempat kami juga. Nah, kemudian yang satu lagi juga kita ada nail art. Kan ini di sini Gen Z ya. Banyak banget cewek-cewek nih. Iya. Nail art di tempat kami itu bagus-bagus. Ini contohnya di sini. Bisa yang sudah jadi atau yang mau bikin baru pun juga bisa gitu. Jadi diserahkan ke teman-teman sekalian. Dan ini semua kita bisa juga ada paketannya. Jadi teman-teman di sini mau potong rambut, kemudian mau facial, mau refleksi, harganya mulai 150.000 per bulan. Murah banget ya. Murah banget dong. Mau kalau hari ini kalau nggak salah Mbak Yunita, kita ada injeksi vitamin C hanya 99.000 saja. Jadi harganya affordable tapi dapat hasil yang maksimal. Jadi itu yang kami mau sampaikan. Dan sekedar informasi, hari ini ada yang terima WA, ada daftar voucher atau tidak? Ada yang terima, ada lagi nggak yang terima? Ada yang terima lagi nggak? Nerima WA dari Murnicare voucher? Voucher, Oke, ada 2. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kemudian teman-teman Gen Z di sini yang pengen dapat voucher dari Murnicare, nanti bisa koordinasi sama Mbak. Ya. Oke, jadi datanya mau disampaikan ke Bunda Buji untuk kontak-kontak yang mau di-share vouchernya supaya bisa nanti layanan di Murnicare. Atau kalau sore ini mau datang ke tempat kami, mau lihat tempatnya seperti apa, supaya tahu kondisinya seperti apa di Murnicare, bisa mampir. Posisinya ada di belakang dari ruko ini. Jadi sangat dekat sekali dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman yang di sini mau mampir, silakan. Oke, Ada pertanyaan? Ini ada yang punya pertanyaan nggak teman-teman nih? Mungkin mau perawatan, mau langganan gitu ya. Soalnya kan biasanya kan emang pemain film atau aktris itu juga harus menjaga dirinya gitu, harus perawatan terus. Ada yang punya pertanyaan? Atau mungkin aku kali nih yang mau nanya ya. Biasanya kalau di Murnicare ini sendiri tuh ada diskon bulanan nggak sih atau diskon apapun gitu? Ya, salah satunya diskonan yang paling bagus nih hari ini nih. Tadi yang vitamin C itu 99.000 dari harga yang di atas 100 ya, sekarang 100. Oh, sekitar 120 ribuan. Hari ini khusus spesial di acara ini kita kasih 99.000. Tuh itu sampai kapan tuh 99.000? Sampai sampai Februari akhir ya. Oke. Sampai Februari akhir. Jadi silakan digunakan vouchernya. Kalau tidak salah di dalam sini kan juga ya. Iya, tidak kalau voucher di situ nanti kita kirim vouchernya tapi kalau itu ada. Oke. Jadi khusus yang refleksi itu ada nanti di voucher. Tapi kalau khusus untuk yang voucher-voucher yang lain ada di dalam goodie bag, nanti bisa dicek. Ya. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, bisa hubungi hotline yang ada di di situ ada di voucher ada ya? Bayar. Di voucher ada nomor telepon? Kalau tidak ada, nanti bisa search aja Murnicare di Google. Di situ ada nomor kontaknya Murnicare, nanti bisa tanya di sana. Ditunggu ya. Sip, ditunggu. Kira-kira Murnicare ada IG nggak tuh biar kita bisa pantau IG-nya?
Apa itu? Oh ada. Di Instagram. Apa tuh IG-nya? Ada Murtika. Oke, nah itu teman-teman semua tuh boleh banget IG-nya di follow Murniker biar apa? Biar nanti bisa dapat diskon, pantengin terus. Kira-kira bulan ini aku mau perawatan dapat diskon apa ya dari Murniker gitu. Oke, teman-teman semua ada yang punya pertanyaan seputar Murniker? Mungkin mama-mamanya nih yang biasanya suka perawatan, boleh banget mam. Bu, mungkin jalan ke sana dulu kali. Weh, mau jatuh. Nah, nggak apa-apa aku aja mas. Nah, siap? Apa? Ada cabangnya nggak selain di sini? Saat ini belum ada. Belum ada. Hanya ada di sini, di tempat kami itu ada apa namanya 4 ruko untuk kesehatan, 4 ruko untuk skin clinic dan 2 ruko untuk yang refleksi. Jadi tempatnya cukup luas dan parkirannya juga cukup mudah. Oke, jadi di sini ya tempatnya ya. Kalau mau refleksi jam 8 pagi boleh kita. Kalau saya jam 5 subuh bisa? Nggak bisa ya? Dan kita kalau untuk yang apa namanya skin clinic kita buka sampai malam. Kita sampai jam 7 malam kita standby. Kemudian untuk di health clinicnya kita 24 jam.